Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Yang lain tidak ada. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Engkau pencipta langit dan bumi, dan kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna, yang segambar, yang secitra dengan Allah sendiri. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah pilih kami sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum kami dibentuk, Engkau sudah mengenal setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ciptakan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menikmati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau bersuka cita karena kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siapkan hati, pikiran, kehendak, perasaan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, puji. Kayaknya nonton sih waktu itu ya, waktu Indonesia kalah dari Irak ya. Jadi semangatnya kurang. Orang yang berkemenangan itu, waduh sukacitanya, wow, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, seluruh pengerja dan seluruh jemaat di tempat ini yang Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan yang aku mau, bukan yang Bapak Gembala mau dalam hidup saudara, tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Boleh berdiri aja dulu ya. Soalnya saya berdiri juga soalnya. Ya, oke. Boleh kita baca sama-sama aja dulu. Ya. Ini temanya buat kita. Yang dalam kurungnya nggak usah dibaca ya. Ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dipanggil. Oh, muncul. Hai ya. Oh, sorry. Oh, udah. Oke. Boleh kita baca dalam kurungnya, enggak usah dibaca ya. 3, 2, 1. Dipanggil, diberdayakan, dan diutus. Jadi bukan diutus doang langsung. Yuk pergi yuk. Kemana? Ibadah. Bukan seperti itu aja. Lalu selesai dia di sini. Dipanggil dulu. Lalu diperlengkapi. Baru diutus. Karena waktu Yesus memilih muridnya, bukan dipanggil begitu, udah kamu pergi. Tuhan Yesus tetap bertanggung jawab untuk itu. Ya. Dasar firman Tuhannya Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Berdiri aja dulu, nggak apa-apa kok. Nanti kalau ada yang capek kasih tahu saya dokter kok. Matius 10 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot
yang mengkhianati dia. Itu ada nama Bapak Ibu di situ. Oh, oke. Siapa? Oh, Simon yang mana? Soalnya Simon itu ada yang Petrus, ada yang dari Zelot. Oke, silakan duduk deh. Boleh kita baca lagi Markus pasal 1, tapi tetap duduk, nggak usah berdiri. Saya perhatikan dari sini, tidak ada yang berdiri. Markus pasal 1 ayat 18, ayat 16 sampai 20. Kalau usianya udah banyak, harus pakai kacamata. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus memilih muridnya pada mulanya, dia cari siapa yang pantas, yang menjadi mitra kerjanya. Dia buka lowongan pekerjaan, bukan dibutuhkan murid Yesus. Syaratnya ini. Enggak ada yang begitu-begitu. Dia panggil mereka dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ya. Di situ ada penjala ikan. Ada penjala ikan di sini. Saya cuma suka makan ikannya doang. Ada pemungut cukai. Terus terang kalau pemungut cukai kalau di kampung kami itu paling dibenci. Habis kalau di pasar-pasar dia entah berapa rupiah dulu itu paling dibenci. Dan memang Matius paling dibenci. Itu firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan panggil dia nurut saja. Kalau Bapak Ibu baca itu riwayat para murid Yesus itu, Matius ini paling dibenci sekali. Di sini enggak minta parkir ya Pak ya. Bebas parkir ya. Ya puji Tuhan. Dan yang satunya lagi, Simon yang satu ini orang Zelot. Zelot itu adalah organisasi radikal yang menentang kekuasaan Romawi di Yehuda. Orang Zelot. Artinya Bapak Ibu, Tuhan tidak memilih, kamu harus S3 dulu. Harus jadi pendeta dulu. Harus tamatan SCT apalah gitu. Tuhan bisa pakai siapa saja.
Saya ingat aja. Waktu saya ditetapkan jadi, ya mungkin Pak Tobing masih ingat waktu itu. Waktu almarhum Karayon kita waktu itu, Bapak Pendeta Heni MR Parengkuat, ditetapkanlah Karayonnya dan gembala di Bekasi Plaza. Karayon udah oke, enggak masalah. Nah, kalau gembalanya, puji Tuhan, saya ingat waktu itu ada 3 kelompok. Kelompok 1 ada kandidatnya, kelompok 2 ada kandidatnya, kelompok 3 ada kandidatnya. Ya. Puji Tuhan, saya tidak ada kelompoknya dan tidak ada kandidatnya. Jangankan ambisi, kepikir saja jadi gembala, tidak, sungguh. Lalu waktu itu bubar semua. Bapak Pendeta Paul Erwijaya, karena dia yang diutus oleh Pak Niko waktu itu. Pak Rudolf, menurut Pak Rudolf, syarat jadi gembala di sini apa? Ya saya ngomonglah begitu. Ya. Pak Rudolf, bagaimana, bisa enggak? Ya enggak memenuhi syarat. Saya memang di sini 10 menit sampai di gereja. Tapi saya jam 5 pagi udah berangkat dari rumah saya, pulang-pulang jam 11 malam. Karena saya kerja di Silom Kebun Ceruk. Nah, udah, dia foto saya. Ya, urusan Pak Niko nanti. Pokoknya intinya jadi gembala lah. Pas Pak Niko ke Bekasi Plaza, saya ngomong, Pak, kenapa dulu pilih saya? Saya enggak ada latar belakang teologi ya. Saya dokter. Dia cuma senyum-senyum aja. Yesus pada mulanya ketika dia pilih murid-muridnya, berapa murid Yesus? Berapa? 12 apa? 12 orang, betul-betul. Tidak ada latar belakang teologi, penjala ikan. Orang anggota bukan partai, organisasi terlarang. Mau dibilang teroris, bukan. Radikal. Pemungut cukai. Tetapi Tuhan panggil. Tapi anehnya Bapak Ibu, mereka itu jangankan menolak, berdalih saja tidak. Masa sih Tuhan, apa pantas saya jadi murid Yesus? Mereka enggak ngomong begitu. Apalagi berdebat. Mikir dong. Dari gelap sampai gelap. Orang masih tidur, saya udah berangkat dari rumah. Orang udah tidur, saya baru pulang dari kantor. Mikir dong, berhikmat dong Tuhan Yesus. Maunya kan begitu kan? Tapi ini betul-betul murid Yesus ini. Mereka mengikut Yesus dengan antusias. Dan usia mereka berbeda-beda. Yang paling tua 26 tahun. Petrus namanya. Yang paling muda Yohanes. Usianya 13 tahun. Jadi jangan ngomong anak-anak muda di sini. Mana anak-anak muda? Mana anak-anak muda? Jangan berpikir baru 14 tahun. Ini Yohanes usianya 13 tahun. Jangan berpikir, oh saya masih usia produktif. 26 tahun. Kalau Tuhan yang pilih, jangan pernah berdalih. Kalau Tuhan yang sudah tetapkan, jangan berdebat dah. Benar. Data-data ini enggak usah khawatir. Saya udah pelajari kok.
Saya udah sekolah S7 soalnya. Yang dulu enggak ada latar belakang teologi, yang puji Tuhan tanggal 17 September kemarin sudah makan apa itu ya? B3 kata Pak Leo. Tahu B3? Tahu B3? Ada yang tahu di sini? Benar-benar babi. Iya. Kalau B2 itu kan haram. Tapi kalau B3 benar-benar saudara yang kasih dalam Kristus Yesus. Nanti tolong perhatikan aja. Jangan lihat lucunya doang. Waktu Yesus memilih mereka, apa? Udah cukup, udah saya pilih kamu ya. Udah kamu jalan aja. Enggak. Tuhan tetap perlengkapi mereka. Tuhan berikan contoh. Caranya Yesus tidak buka kelas untuk dimuridkan. 1 tambah 1, enggak begitu. Tapi Yesus mengajar mereka. Sambil mereka melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan kuasa Yesus itu. Di Lukas pasal 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Oh, udah. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Iya. Menguasai setan-setan. Siapa yang takut setan? Mestinya setannya takut sama kita. Saya ingat aja, waktu saya masih SMP, saya tinggal di asrama. Emang ada, asrama itu lokasi kuburan tentara Belanda. Tapi kadang jam-jam tertentu, orang udah pada tidur. Kalau udah begitu hening satu asrama. Tapi saya lain. Di jendela saya nguping. Itu kan asrama itu besar. Pas udah mau dekat, jendela yang saya ngintip itu makin kencang. Terus saya lagi begini, berhenti dia di situ. Mungkin dia ngintip saya juga. Karena enggak lihat wajahnya aja. Ngapain sih lu? Tapi benar-benar berhenti dia di situ. Saya keluar. Saya keluaran sih tujuannya bukan mau ketemu dia. Mau pipis. Maaf aja. Udah. Ngelihat enggak ada. Sebelah kanan, sebelah kiri enggak ada. Tapi saya cuma dengar aja suara. Sss. Kayak suara angin begitu. Udah saya kejar di pojok itu, gak ada lagi. Takut dia sama saya ya. Jangan kita yang takut sama setan. Biar setannya yang takut sama kita. Ngapain takut yang begitu? Yang ditakuti, yang suka ambil motor. Udah tahu bukan dia punya, dia ambil. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil
kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Puji Tuhan. Tanggal 1 bulan 7, baru beberapa bulan yang lalu. Tadinya saya direktur Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun situ. Mulai tanggal 1 bulan 7, saya mengundurkan diri sebagai direktur. Pemiliknya sudah ngomong, dokter baru boleh pikirkan untuk pensiun kalau sudah 70 tahun. Saya usianya di situ baru 60 tahun, 64 tahun lebih. Dia bilang, kenapa dokter? Terima kasih. Saya bilang, kasih saya waktu 1 minggu. Kenapa? Kami keluarga udah sepakat kok supaya dokter kelola keuangan 3 rumah sakit. Saya bilang, terima kasih kepercayaan. Kenapa 1 minggu dokter? Ya saya tanya Tuhan dulu, apa ini dari Tuhan atau tidak? Ya, Tuhan. Saya panggil istri, anak-anak kumpulin sama mantu. Ngomong keadaannya seperti apa, jawab mereka. Ya udah terserah papa. Tuhan bilang apa ya udah. Saya bikin surat pengunduran diri untuk keluar sebagai direktur. Apa? Waktu awal doa MDPJ di Sentul, awal bulan 6 itu Paniko sampaikan untuk pemulihan murid Yesus, terutama Petrus. Di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Berapa kali Yesus nanya kepada Petrus? 3 kali. Pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Petrus. Ada yang namanya Petrus. Wah, Simon semua ini. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Benar. Kalau ada 3 kali pertanyaan yang sama berarti itu penting banget. Kalau begitu ikutlah. Dasar itulah yang membuat saya untuk mengundurkan diri dari rumah sakit. Saya mengembalakan jemaat. Benar aja Bapak. Yang tadinya saya kunjungan malam. Saya pergi, jemaat sudah baru 5 tahun gak ke gereja. Saya pikir dia gereja jalan-jalan, GJJ. Minggu ini gereja di sini, minggu depan gereja yang di sana. Ternyata menurut dia kami gak ke gereja. Kenapa? Udah, saya datang akhirnya ke gereja. Suami istri baru 1,5 tahun gak ke gereja. Akhirnya mereka datang juga. Ada yang 2 tahun gak ke gereja. Suaminya alamatnya sudah berbeda. Istri dan anak-anaknya alamat mereka tetap. Saya bilang bagaimana rencananya? Ya udah. Istrinya bilang kalau dia ke kanan, saya ke kiri. Masih bisa dipertemukan enggak? Enggak, jangan Pak Gembala. Puji Tuhan. Saya telepon suaminya juga, enggak angkat-angkat. Takut dia mungkin ya. Ini dari Prabowo kali itu. Nah, puji Tuhan istrinya sama 3 anaknya mereka beribadah. Tapi yang lain Bapak Ibu. Ini firman Tuhan ini tadi. Matius 9 ayat 30. Ada seorang ibu-ibu baru 81 tahun. Biasanya anaknya yang antar dia gereja. Anaknya ini
cuman nganter doang. Seperti yang kondektur itu, grogol, grogol. Padahal dia nggak naik bus. Dia antar mamanya, dia nggak. Karena dulu nikahnya yang pakai ya itu. Ya. Dia kasih tahu saya, anaknya ini baru 55 tahun. Stroke. Udah nggak bisa bergerak. Maksudnya nggak bisa jalan. Udah pagi-pagi, habis doa di gereja, saya pergi ke sana. Bener aja. Saya ke rumahnya, istrinya yang semperin. Bapak pendeta, suami saya nggak bisa keluar. Nah, terus kita nyanyi aja. Ini intronya ini. Udah, akhirnya dia keluar. Dia dipapah oleh mantunya sama istrinya dengan tongkat. Saya bilang, lepasin tongkat. Dalam nama Tuhan Yesus kamu semua. Enggak nyambung. Tetap aja pakai tongkat. Lepasin. Nah, akhirnya lepasin. Lama-lama saya bilang, duduk depan saya. Yang punya rumah dia, saya yang suruh duduk. Udah, enggak usah pakai tongkat. Saya bilang, ikutin ya, Ibu, kita doa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, suami Ibu pasti sembuh. Puji Tuhan. Saya bilang dia, kamu ikutin saya. Satu, 2, 3, 4, sampai 10. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, saya hitungnya begitu. 1, 2. Itu sampai 5 kali. Dia bisa. Dan dia bisa. Terus saya bilang, kamu ikutin saya. Kita keluar. Kita ke depan. Keluar anaknya dari kamarnya. Hah? Masa? Hah? Karena dia kaget. Kok bisa jalan gitu? Saya bilang, itu Yesus yang menyembuhkan. Saya ngomong, apakah Tuhan Yesus mau bikin begini lagi, baru mau terima dia? Udah, saya doain mereka. Puji Tuhan. Saya bilang, nanti kita cool di rumah mamanya ya, di daerah Juanda di situ. Ya. Dikumpulin semua, suami, istri, anak-anak. Saya ngomong tentang firman Tuhan. Wah, Tuhan itu hanya satu. Namanya siapa? Bapak Ibu percaya enggak? Saya bilang ke mereka, kami percaya. Mau terima? Lama jawab. Apa harus stroke dulu? Ya. Mau terima Tuhan Yesus? Ya. Akhirnya mereka jawab, ya kami terima Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, untuk meresponi panggilan Tuhan itu, firman Tuhan katakan, itu tadi yang kita udah baca, dia pilih lalu dia lengkapi kita. Dia lengkapi saudara dan saya. Saya ingat aja, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu saya tidak memenuhi syarat untuk jadi pendeta. Bahkan ada yang ngomong, pengerja juga, ngapain tuh kok gembala? Enggak ada latar belakang pendidikan teologianya. Ya puji Tuhan. Kemarin tanggal 17 September
saya selesai juga S3 untuk teologi. Puji Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita. Jangan ragu-ragu untuk Tuhan sendiri yang mengurapi kita. Puji Tuhan. Next. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Ketika Tuhan sudah pilih, lalu Tuhan perlengkapi, dan sudah kasih contoh prakteknya, lalu Tuhan utus. Untuk mengutus ini Bapak Ibu, mohon maaf, saya bukan sombong. Kalau tidak dengan tuntunan Roh Kudus, begitu ada masalah akhirnya mengundurkan diri. Bahkan tidak sedikit yang menyerah. Tadi lagi duduk-duduk di situ, ditanya oleh Bapak Pendeta Leo, kalau Bapak Pendeta ini dulu kemana? Ah, itu dia, saya nggak tahu. Jangan jadi mantan. Apapun yang namanya mantan nggak enak dengarnya. Mantan suami, mantan istri, mantan pacar ya bolehlah. Dengan asumsi sudah jadi suami istri. Mantan pendeta. Saya ngomong ini karena saya juga digerakkan. Kenapa ada yang begitu? Karena waktu dia meresponi panggilan Tuhan itu, dia dengan kekuatan sendiri, oh saya dokter, saya direktur. Nah. Tapi firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, untuk meresponi panggilan Tuhan jangan pernah andalkan kekuatan. Meresponi panggilan Tuhan jangan pernah, oh saya bisa kok. Dompet saya sih tebel. Ini lepas ini aja susah. Isinya apa kita nggak tahu. Apakah kartu nama biasanya. Jangan pernah andalkan status sosial. Jangan. Tapi kita harus andalkan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu begitu ada masalah, Roh Kudus berfungsi. Dia yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan saudara dan saya. Tapi kalau dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, begitu ada masalah, udah, emang di sini doang. Akhirnya menyerah. Padahal yang Tuhan maksudkan bukan seperti itu waktu Tuhan milih saudara dan saya. Kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa itulah yang memampukan saudara dan saya. Mau terima kuasa Roh Kudus? Lalu diutus. Setelah kita diperlengkapi, diutus. Puji Tuhan. Next. Lukas pasal 9 ayat 2. Diutus kemana? Dan 3:21. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Puji Tuhan. Apa yang saya saksikan tadi, ya, saya gak pernah berpikir ada orang yang kayak begitu.
Saya sampaikan firman Tuhan dan menyembuhkan itu. Mau dipilih oleh Tuhan Yesus? Mau? Siapa mau dipilih oleh Tuhan? Jangan ragu-ragu untuk itu. Jangan berpikir, oh saya nggak memenuhi syarat. Saya udah ngomong ini tadi firman. Penjala ikan, anggota organisasi radikal, pemungut cukai. Ya. Next. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada proyek yang ada yang lalu Tuhan ciptakan manusia yang adalah saudara dan saya supaya kita bekerja dalam proyek itu. Kalau tidur saya matikan HP. Nah, kalau yang sekarang saya kecil, getar aja. Barangkali ada Bapak Presiden mau telepon. Kan bisa-bisa aja. Tak ada reshuffle, wah hubungin Dr. Rudolf. Kalau hubungin Dr. Rudolf, ya apa itu kira-kira? Menkes. Minimal ketua BPJS lah. Jangan berpikir gratis nanti. Ada proyek. Masalahnya pekerjaannya belum ada. Lalu diciptakan saudara dan saya. Supaya kita hidup dalam pekerjaan itu. Mau Bapak Ibu? Jangan berpikir, bukan saya kok. Di Yesaya pasal 41, 43 ayat 7 itu. Coba dulu. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Coba lihat tetangganya dulu deh. Ini buatan Tuhan gak? Coba dulu. Dipilih oleh Tuhan gak? Jangan ragu-ragu. Nah, dengan Bapak Ibu udah tahu ini bahwa saudara dan saya buatan Tuhan supaya kita mengerjakan proyek yang besar ini. Bagaimana respon saudara? Kalau saja Pak Prabowo telepon, saya pasti buru-buru. Mungkin saya udah janjian sama mau kemana, tapi saya bisa batalin karena saya mau ketemu Bapak Presiden. Tinggal respon kita aja. Bagaimana respon? Yang udah jelas-jelas kita adalah buatan Allah, dipilih Tuhan, dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup di dalam. Di gereja ini banyak pekerjaan besar. Kita lakukan itu, responin aja Bapak Ibu. Mau melakukannya Bapak Ibu? Ya. Responnya seperti apa? Ada yang bertanya, kerjanya apa sih di sini? Udah ada kok di depan tadi tuh. Saya kira tadi jualan itu tadi B3 di depan. Dan kok pakainya di Matius pasal 9 ayat 37.
pekerjaannya itu. Boleh baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ladang sudah menguning, tuaian banyak, tapi yang bekerja sedikit. Lalu bagaimana? Mau nonton? Saya dari kecil, ini tugas saya. Udah mulai olah sawahnya, tanam, terus rawat itu dia tumbuh sampai dia berbuah. Dan di sana banyak burung. Itu harus dijaga, jangan habis dimakan burung. Ya. Tiap pagi saya pergi ke sana, ke sawah. Begitu sudah bisa dituai, itu tugas saya juga, bantu mama saya. Nah, yang punya pekerjaan itu, tuaian itu siapa? Siapa yang punya tuaian itu? Tuhan Yesus. Mintalah kepada yang punya tuaian. Di sini berdoa Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa, Tuhan Engkau kirim jiwa-jiwa di tempat ini supaya kami mau ini seluruh keluarga besar jemaat GB Bumi Anggrek ini bangkit bergerak bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa itu. Karena ini saatnya penuaian terjadi. Tinggal responnya aja, mau atau tidak. Mau melakukannya Bapak Ibu? Mau melakukannya? Mau sampai kapan? Maunya sampai kapan? Satu periode aja ya. 5 tahun. 10 tahun. 3 tahun. Pertanyaan Bapak Pendeta Leo tadi, di mana ya Bapak Pendeta itu? Saya juga nggak tahu. Jangan teladanin orang. Teladan kita siapa? Teladan kita siapa? Nah, sampai kapan Tuhan Yesus melakukan ini? Coba buka dulu Yohanes pasal 4 ayat 34. Boleh imam musik sini ya? Kita naikkan pujian. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan siapa teladan kita tadi? Jadi teladan kita harus menyelesaikan pekerjaan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan berintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan berintah bersama Dia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dari awal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya.
Bapak Ibu, saya sudah sampaikan firman Tuhan bahwa saudara dan saya Tuhan pilih menjadi rekan sekerjaan. Dan kita lakukan pekerjaan itu sampai kapan? Ya, ini teladan kita siapa? Dia melakukannya sampai kapan? Sampai selesai. Saya ingatkan, untuk melakukan pekerjaan ini, jangan pernah andalkan kekuatan, kepintaran, pengetahuan, apalah status saudara. Tapi harus dengan kuasa daripada Roh Kudus. Mau terima kuasa itu? Mau terima kuasa itu? Buka hati saudara ya. Buka hati saudara supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhi. Sungguh buka hati saudara. Buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Hati saudara, dia ada di tempat ini. Dia mau masuk dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu, kami butuh Engkau. Karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan. Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah memanggil kami. Amin. Dan Tuhan juga yang pilih kami, dan Tuhan yang memperlengkapi kami. Amin. Dan dengan kuasa Roh Kudus Engkau utus kami. Ini kami Tuhan, pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk memberitakan kerajaan Allah ini. Dan untuk masuk dalam penuaian jiwa secara besar-besaran ini. Semua kami yang hadir pada ibadah yang pertama ini adalah pilihan Tuhan. Dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, aku percaya Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus memeteraikan setiap firman Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Katakan sama-sama.